ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. Allah Subhanahu wa taala mentertibkan, jadi mengaitkan keterjadian kebaikan di dunia dan akhirat dan kejadian atau mendapatkan keburukan dunia dan akhirat dalam kitab Allah Ta'ala. Kedua hal tersebut, baik husulul khairat atau husulul syurur, itu dikaitkan dengan al-a'mal, dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan. Ini hal yang masyhur sekali. Jadi kebaikan dunia dan akhirat dan keburukan dunia ataupun akhirat itu tidak terjadi lepas begitu saja, melainkan diikat dengan amalan-amalan. Dan pengikatan itu dengan beragam konteks. Maksudnya dengan beragam konteks kata, beragam model uslub, dengan frase-frase beragam. Bisa dengan tartibal jazai ala syart, bisa dengan tartibal ma'luli ala illah, bisa dengan tartibal musabbabi ala sabab. Bisa dengan mengurutkan ganjaran atas syarat tertentu, bisa dengan mengurutkan ma'lul, yaitu yang dialasankan dengan alasan, bisa dengan mengurutkan al-musabbab terhadap sebabnya, al-musabbib penyebab terhadap sebabnya, kemudian apa yang disebabkan. Wa hadza fil Qur'ani yazidu ala 1000 mawdi'. Hal ini dalam Al-Qur'an lebih dari 1000 tempat dalam Al-Qur'an. Nah, kita akan membahas insyaallah beberapa uslub dan metodologi kalamullah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan keterkaitan antara kebaikan dunia akhirat atau keburukan dunia akhirat dengan amalan. Hal ini tentu semua agar seseorang atau seorang muslim betul-betul meyakini bahwasanya tiada yang sia-sia dari kehidupan dunia ini jika dia beramal saleh. Dan Allah juga tidak akan melupakan
apa-apa yang menjadi amalan buruk di dunia ini sehingga berefek di hari kemudian. Fadhal, kita mulai. Fataratan. وقال المصنف رحمه الله فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين سورة الأعراف الآية وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم سورة الزخرف وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا سورة المائدة وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الأحزاب وهذا كثير جدا. طيب أحسنت. فتارة قال المؤلف رحمه الله فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب. Di sini ada 3 istilah yang perlu kita pahami baik-baik. Pertama al-hukmul kauni, kedua al-amr asy-syar'i, dan yang ketiga al-wasf al-munasib. Al-hukm al-kauni dan al-amr asy-syar'i. Ya. Hukum kauni ini dia bukan hukum yang syar'i melainkan apa-apa dari keterjadian. Apa-apa dari keterjadian di alam semesta ini masuk ke dalam hukum kauni. Adapun hukum syar'i itu berbeda lagi karena itu ditentukan dalam syariat. Adapun keterjadian apapun di bumi ini atau di langit itu masuk ke dalam hukum kauni. Jadi al-hukum al-kauni itu adalah keterjadian, segala keterjadian yang Allah takdirkan untuk semesta ini. Dan juga ada al-amr asy-syar'i, yaitu perintah syariat. Perintah syariat. Perintah yang bersifat syar'i, maka dia berbeda dengan hukum kauni. Atau bisa juga al-amr asy-syar'i, baik perintah syariat atau perkara syar'i. Yaitu apa-apa yang berkaitan dengan syariat, maka dia adalah al-amr asy-syar'i. Nah, al-hukum al-kauni ini bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Seseorang membangkang itu masuk ke dalam hukum kauni dan dia berarti melanggar amr syar'i. Ya. Seseorang ketika melakukan hal yang membuat Allah murka, maka dia masuk ke dalam hukum kauni. Dan dia melanggar amr syar'i. Jadi hukum kauni itu pasti terjadi kalau sudah Allah takdirkan. Adapun kalau misalnya amr syar'i,
atau hukum syar'i, maka harus dilakukan. Afwan, maka kadang dilakukan, kadang dilanggar oleh orang. Adapun al-wasf al-munasib, yaitu karakter yang selaras. Ya, jadi al-wasf al-munasib sebagaimana kemarin kita mempelajari di dalam kitab dari kitab Al-Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Yaitu sifat yang kadang-kadang menjadi penyebab akan balasan hal tertentu atau hukum tertentu. Misalnya qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin. Allahumma shalli ala Muhammad. Qatilul musyrikin, bunuhlah atau perangilah orang-orang musyrikin. Maka di sini wasf munasib adalah asyirk. Wasf munasib adalah asyirk. Jadi wasf munasib di sini adalah karakter yang munasib untuk hal tersebut. Kita coba baca di sini. Qaulihi ta'ala, falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka ketika mereka atau, itu sombong, sombong berpaling dari terhadap segala yang dilarang terhadap mereka. Jadi mereka dengan sombongnya menganggap larangan-larangan itu sesuatu yang tidak perlu dihiraukan. Maka qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan terhadap mereka, jadilah kalian qiradatan khasi'in, kerak-kerak yang hina. Ini ada sabab musabab juga di sini. Tapi hukum kauniyah, yaitu al-jaza ala al-hukum al-kauni wal amr syar'i ala al-wasf al-munasib. Al-wasf al-munasib di sini adalah utu, yaitu sifat sombongnya mereka. Dan hukum kauni yang terjadi adalah terjadi kesombongan tersebut. Ya. Atau bisa juga hukum kauni ini perubahan mereka menjadi kerak yang hina itu. Itu hukum kauni. Kenapa? Karena mereka telah melanggar amr syar'i. Dan utu di sini adalah wasf munasib. Jadi utu ini rata-rata adalah makna atau sifat yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu atau menjadi penyebab terbitnya hukum tertentu. Kayak tadi waqatil musyrikin, maka syirik ini menjadi wasf munasib lil qital, yaitu sifat yang cocok untuk diperangi karena adanya sifat tersebut. Ketika sifat itu hilang, maka hukum tidak terjadi. Hukum tidak terselenggarakan untuk itu. Kemudian wa qawlihi falamma asafuna intaqamna minhum. Maka ketika mereka asafuna, yaitu membuat kami murka, asaf membuat murka, asafuna intaqamna minhum, maka kami hukum mereka. Wasf munasib di sini yang menjadi penyebab adanya hukum kauni. Sebenarnya hukum kauni semuanya. Hukum kauni itu segala kejadian, baik itu isaf maupun intiqamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka membuat Allah marah, membuat marah ini adalah sifat yang munasib. Sifat munasib lil jaza, sifat yang relevan untuk mendapatkan balasan, yaitu sifat isaf
balasannya adalah intiqam. Wa qawlihi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba nakala. As-sariq was-sariqah. Kita tarik di sini wasf munasib, yaitu sariqah, pencurian. Karena pencurian itu ada, karena sifat pencurian itu ada, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan mereka. Begitu. Paham ya? Jadi wasf munasib ini diambil dari kata yang memiliki istiqaq dan asal derivasi katanya. Kalau tadi atau dari kata utu, asaf dari kata isaf, as-sariq, as-sariqah dari kata sariqah. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman dengan di sini ayat yang agak panjang, innal muslimina wal muslimat, wasf munasibnya Islam, wal mu'minina wal mu'minat, wasf munasibnya iman, wal qanitina wal qanitat, wasf munasibnya qunut, was sadiqina was sadiqat sidq, was sabirina was sabirat sabr, wal khashi'ina wal khashi'at khushu', wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat tasadduq atau sedekah, was-shaimina was-shaimat shaum, wal hafizina furujahum wal hafizat hifdzul furuj. Di sini hifz di sini spesifik, lebih terkait pada hifdzul furuj. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu az-dzikr al-katsir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah Ta'ala di sini lihat ada banyak awsaf al-munasibah. Banyak sekali. Dan kemudian dengan adanya karakter-karakter tersebut, maka terjadilah al-jaza. Terbitlah al-jaza, yaitu i'dadullahi lahum maghfirah dan juga ajar azim. Begitu Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan juga ganjaran yang besar. Itu wasf munasib. Wa hadza katsirun jiddan. Ini sangat banyak. Fadhal. Ya, fadhal. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qawlu wa taratan yurattibuhu alaihi bi sighati asy-syarti wal jazaa ka qawlihi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Surah Al-Anfal al-ayah. Wa qawlihi ta'ala فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Surah At-Taubah. Wa qawlihi ta'ala وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. Surah Al-Jin wa nadhairuh. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa taratan yurattibu alaihi bi sighati asy-syarti wal jazaa. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala kaitkan ganjaran kebaikan atau keburukan dunia akhirat dengan amalan dengan uslub adanya syarat dan al-jaza. Adanya syarat terjadinya sesuatu kemudian ada ganjarannya setelah itu. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Nah di sini berarti dia syaratnya apa? In tattaqullah. Itu dah. Syaratnya itu. Ketika kalimat tersebut kalimat atau jumlah syartiyah, maka ada komponen apa? Fi'il syarat. Ada tu syarat juga seperti in. Dan juga ada amal syarat untuk fi'ilnya, yaitu majzum biasanya. Dan juga ada jawab syarat.
Sebenarnya yang kita pelajari ini fi'il syartin dan jawab syartinnya. Fi'il syart in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah. Maka ini fi'il yang memang disyaratkan harus terjadi. Kalau terjadi maka terjadilah ini. Maka yaj'al lakum furqana. Kalau misal bertakwa kepada Allah, menunaikan syarat takwa ini, maka al-jazanya adalah Allah jadikan untuk kalian furqan. Yaitu furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil. Dan itu sangat dibutuhkan. Berarti orang kalau misalnya kita lihat ada orang dan banyak dai, dari sebagian dai itu bersyubhat. Bahkan tidak menawarkan apapun kecuali syubhat dan penyimpangan. Ada dai seperti itu. Ya, baik dari kalangan jamaah tabligh, dari kalangan Asy'ariyah atau sebagian dari kalangan Asy'ariyah, apalagi Asy'ariyah yang muta'assib, atau dai-dai hizbiyah, dai-dai politik, atau bahkan sebagian dari dai yang juga menisbatkan pada salaf. Bukan tidak mungkin untuk menawarkan syubhat, tetapi rate-nya sedikit. Yang salafiyin, alhamdulillah, Allah Ta'ala semoga menjaga kaum muslimin. Di sini kita pelajari furqan, yaitu membedakan antara hak dan batil. Itu tidak semua insan Allah berikan kepada mereka hal tersebut. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa diluaskan dalam masalah hak, sehingga dia menerima kebenaran, tidak menerima kesesatan, dan dia menawarkan kebenaran dan tidak menjulurkan kesesatan. Penyebab asasi dari ketidakmampuan sebagian dai untuk membersihkan diri dari syubhat dan membersihkan basahan lisan mereka dari syubhat adalah takwa. Jadi dai-dai yang mengisi kajian dengan syubhat demi syubhat, memerangi dakwah sunnah, maka sebab asasi mereka adalah ketidaktakwaan. Entah itu ketidaktakwaan ketika menuntut ilmu atau di amal-amal lain seperti ritual-ritual syirik. Kita akan temukan tidak satu pun dari dai-dai yang sebenarnya dukun, uskun namanya, ustadz dukun. Yang seperti ini, antum kalau bisa dakwahkan tauhid mereka, mereka marah. Mereka enggak bisa membedakan hak dan batil. Kalbu mereka sudah teracuni dengan kesyirikan dan terdistorsikan dengan syubhat. Ya, maka kalau misalnya orang-orang pada bertanya, gimana caranya belajar supaya pintar? Semua orang bilang kayak gitu. Kenapa enggak bilang gimana cara belajar yang benar supaya benar? Semua track-track atau kajian-kajian umumnya, terutama yang tidak salafi, membahas tentang menuntut ilmu, takwanya itu yang kadang kurang ditekankan. Mempelajari adab ta'lim wal muta'allim, adab guru, ada adab murid terhadap guru sering ditekankan. Tapi seberapa penekanan terhadap Allah Ta'ala, adab makhluk, adab murid terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebagian dari kalangan sangat mengagungkan masalah adab terhadap guru. Sampai sebagian dari mereka bersikap ghulu terhadap gurunya. Tetapi porsi mengingatkan tulabul ilm akan ketakwaan itu harus lebih banyak lagi dibandingkan adab terhadap guru. Ya, tentu ini bukan meremehkan adab terhadap guru, bukan. Tetapi kita itu kan tujuan menuntut ilmu ini untuk selamat dunia akhirat. Dan yang menyelamatkan wallahi bukan guru, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Guru hanya wasilah dan adab penunjangnya, penunjang ilmu. Tetapi ghayah itu harus terus dipupuk. Tujuan menuntut ilmu ini apa?
Ya, kita kalau ingin mendapatkan kemampuan dari Allah Ta'ala untuk bisa membedakan al-haq dan batil secara fitrah, maka in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Takwa. Mau takwa cakupannya luas. Mengamalkan ilmu ya takwa. Menerangkan yang hak walaupun pahit itu takwa. Sedangkan enggak menerangkan yang hak, malah justru mendistorsikan yang hak menjadi kebatilan karena khawatir tidak diundang lagi, ini riya. Ini cari pandangan manusia. Ini syirik bahkan. Ini tidak disadari. Sehingga yang seperti ini di berbagai konteks sangat tampak. Efek ketidaktakwaannya berupa apa? Berupa tidak mencerminkan orang yang memiliki furqan, memiliki pembedaan antara hak dan batil. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, balasan berikutnya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah Ta'ala akan meleburkan dosa-dosa kalian kalau bertakwa. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Mengampuni kalian. Jadi 3 sekaligus kalau misalnya bertakwa. Wa qaulihi ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau misalnya mereka taubat, kemudian menunaikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah ikhwanukum fid din. Syaratnya apa? 3 perbuatan. Taubat, iqamatus shalah, dan ita'uz zakah. Jazanya ikhwanukum fid din, mendapatkan ukhuwah fid din. Wa qawlihi ta'ala, wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Sini surat Al-Jin, law. Ya, tapi sebelum ada an. Dan ini menunjukkan adanya syarat. Seandainya mereka istiqamah, lurus, ala tariq, di atas tariq. Jadi istiqamah di atas jalan Islam. Nah, di sini menjadi hujah untuk ahli tarekat. Kita harus di atas tarekat. Karena tarekat itu istilah syar'i ada dalam Al-Qur'an, tariqah. Ya. Tariqah yang dimaksud di sini adalah tariqah Islamiyah. Bukan tariqah bid'iyah atau syirkiyah. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas tariqah, yaitu jalan Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya asqainahum, kami akan mengucurkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang sangat ghadaqa, yaitu cukup. Ada di sini kiasan terhadap ayat ini bahwasanya istiqamah di atas ketaatan itu akan melancarkan rezeki antum. Dan itu sahih. Kecuali bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi istiqamah ala tariqah itu akan mendapatkan hal yang sangat paling dibutuhkan, yaitu air. Dan air ini yang paling kita butuhkan. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya manusia tidak makan 2 hari itu lebih baik dibandingkan tidak minum 1 hari. Artinya air ini sangat vital. Dan tubuh kita sangat-sangat memerlukan air. Oleh karena itu kalau kita habis olahraga keringetan keluar, kita minum air. Karena memang tubuh kita memerlukan air, karena udah banyak air yang keluar. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ayat tadi. Fadhal. وقال المصنف رحمه الله وتارة يأتي بلام تعليل
Kaqaulihi liyudabbaru liyadabbaru 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 liyadab La. liyadab liyadabbaru liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surah As-Sad. la surah Sad Surah As-Sad. Wa qawlihi ta'ala litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah. Baik, qal wa taratan ya'ti bila min ta'lil. Kadang-kadang masalah jaza dan semisal itu ayat itu datang dengan lam at-ta'lil, yaitu lam yang menunjukkan ta'lil, penyebutan alasan. Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini diturunkan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu diturunkannya Al-Qur'an ini tujuannya adalah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, itu sebabnya Al-Qur'an diturunkan. Jadi bukan kesia-siaan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal itu mereka mengingat dan berihtidak dengan Al-Qur'an, mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat menengah. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Tujuannya menjadi syuhada. Ya, yaitu syuhada di sini maksudnya apa? Saksi, bukan syuhada mati syahid. Saksi atas manusia dan rasul atas kalian sebagai saksi juga. Jadi umat Muhammadiyah ini umat yang luar biasa. Di hari akhir nanti umat Muhammadiyah yang paling banyak dan yang paling bersaksi akan kebenaran nabi-nabi sebelumnya. Baik, lanjut. Wataratan Wa qawluhu wa taratan ya'ti bi adati kay allati lita'lil ka qawlihi ta'ala kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Surah Al-Hasyr. Kita lanjut aja, ini ayat-ayat banyak sekali. Ya, kita enggak bahas satu persatu, tapi antum baca aja dulu. Fadhal. Wa taratan ya'ti bi ba'is sababiyyah ka qawlihi ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum. Surah Al-Imran al-ayah. Wa qawlihi bima kuntum ta'malun. Surah Al-Maidah al-ayah. Wa qawlihi bima kanu yaksibun. Surah Al-An'am al-ayah. Wa qawlihi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Surah Al-Imran al-ayah. Dari sini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya harful jar yang disebut ba secara nahwu dia harful jar, namun secara usul al-fiqh dia bisa menunjukkan tentang sababiyah. Nah, juga dalam ilmu lughah hal itu masyhur. Ba bisa dimaksudkan dengannya ba sababiyah. Dan betapa banyaknya Al-Qur'an huruf jar ba ini bermakna sababiyah, bukan bermakna istishab atau ma'iyah, tapi bermakna as-sababiyah, penyebab. Seperti dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Ya, bahwasanya kehancuran itu akan kerusakan itu atau azab tersebut itu dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Ya, ini banyak sekali. Juga di surah Al-Imran lainnya, di ayat lainnya di surah Al-Imran, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Juga di surah Al-Baqarah seperti ini ada. Mereka kufur, ini
hal tersebut dengan sebab mereka kufur pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu sangat banyak musabbib dengan sabab. Ya, sebab musabbab. Tafadhal. Qul. وقال وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Surah Al-Baqarah al-ayah. Wa qawlihi ta'ala an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Surah Al-A'raf al-ayah. Wa qawlihi an taqulu innama الكتاب على طائفتين من قبلنا Surah Al-An'am Al-Ayah ay karahata an taqulu. Baik. Di sini ada juga ikhwan maf'ul li ajlih, baik itu zahir atau mahdzuf. Maf'ul li ajlih. Jadi dalam urusan hutang kita disyariatkan untuk menghadirkan saksi, ya, menghadirkan saksi dua pria, ya. Namun kalau misalnya tidak ada, farajul wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada, maka hadirkan saksi satu pria dengan dua perempuan yang kalian ridhoi itu sebagai saksi-saksi. Kenapa? Nah, ketika ada pertanyaan kenapa, maka jawabannya maf'ul li ajlih. An tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ini kalimatnya. Maf'ul li ajlih itu tujuannya adalah objek tersebut diadakan demi hal tadi, untuk hal tadi, yaitu agar bisa terjadi persaksian, ya, laki-laki dan dua perempuan menyaksikan, menjadi saksi atas hutangnya seseorang, supaya ketika salah satu dari perempuan, kenapa dua perempuan? Supaya salah satu dari perempuan tersebut mungkin lupa atau lalai, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, maka satu lagi bisa mengingatkan. Ini maf'ul li ajlih, ya, gitu. Tujuan disyariatkan laki-laki satu, perempuan dua, karena perempuan ini kadang-kadang bisa lupa dia, ya, yang satunya bakal ngingetin. Taib. Kemudian maka qaulihi ta'ala an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu supaya kalian an taqulu, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kami dulu lalai akan hal ini. Jadi hal-hal kayak ini an taqulu an tadhilla itu biasanya malah konteksnya negatif. Maksudnya negatif di sini an la taqulu gitu. An la tadhilla ihdahuma. An la taqulu, seperti itu. Kemudian juga di surah Al-An'am an taqulu innama unzila al-kitabu ala taifatayn min qablina. Ala kulli hal ini semua adalah maf'ul li ajlih dengan adanya hadzf. Ya. Ala kulli hal dilanjutkan aja. Wataratan wa qawluhu wataratan ya'ti bi fa'is sababiyyati ka qawlihi fakadzabuhu fa'aqruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Surah Asy-Syams Al-Ayah. Wa qawlihi فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية سورة الحاقة الآية الحاقة الآية وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين سورة المؤمنون الآية
ونظائره. Di sini fa as-sababiyah. Begitu juga dengan fa. Ba as-sababiyah ada, fa as-sababiyah ada. Fa ini memang menunjukkan urutan. Tapi urutan yang sebelumnya menjadi sebab untuk setelah fa. Ya, misalnya fakadzabuhu, yaitu mereka kaumnya Nabi Syuaib kadzabuhu. Kaumnya Nabi Saleh, ya. Ya. Mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Fa'aqaruha, karena mereka mendustakan Nabi Saleh alaihissalam, akhirnya mereka pun membunuh unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ini lihat di sini di ayat Asy-Syams ayat 14, fakadzabuhu. Ada fa kemudian. Fa sababiyah. Maka karena kadzabuhu fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Fa damdama, fa sababiyah. Kemudian bidzambihim ba sababiyah. Fasawwaha, fa sababiyah. Maka setelah Allah hancurkan, Allah ratakan itu mereka. Ya, semua fa sababiyah. Wa qawlihi fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Mereka mendustakan dua nabi tersebut. Fakanu minal muhlakin. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang hancur. Maka sebabnya apa? Sebabnya kadzabuhuma. Ya, contoh lain misalnya, ana melihat antum, maka ana mengantuk. Gimana? Ana menatap antum, maka ana mengantuk. Gimana, Roh? Fa apa itu? Sababiyah. Fa ngantukiyah atau apa? Fa sababiyah. Fa sababiyah. Sebabnya apa? Ngelihat antum. Akibatnya apa? Ngantuk. Begitu. Ana ngelihat wajah antum, maka ana mual. Mualnya itu sebabnya apa? Ngelihat wajahnya. Ini yang disebut fa sabab. Ini contoh dari kita, dan ini contoh yang sebenarnya enggak enak juga ya. Baik, istamir. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa qawluhu wa taratan ya'ti bi adati lamma ad-dalatu 'ala al-jazaa'i ka qawlihi falamma ad-dalati bi adati lamma ad-dalati 'ala al-jazaa'i ka qawlihi falamma asafuna taqamna minhum. Surah Az-Zukhruf al-ayah wa nadhairih. Wa taratan ya'ti bi in wa ma 'amilat fihi ka qawlihi innahum kanu yusari'una fil khairat. Surah Al-Anbiya al-ayah wa qawlihi fi dhiddi haula'i innahum kanu qauma saw'in fa'aghraqnahum ajma'in. Surah Al-Anbiya al-ayah. Hakikatnya di sini inna wa ma 'amilat fi inna, ya kan? Ayat-ayat ini menunjukkan innahum kanu yusari'una fil khairat. Idzan khatta tibai. Yes. Inna, bukan inhum, tapi ini innahum. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dengan adanya takkid dan ma'mul dari takkid tersebut menunjukkan sebab kenapa mereka masuk surga. Ya. Juga sebaliknya, dhidnya, innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Ya, jadi dengan penyebutan takkid inna dan ma'mulnya itu menggambarkan sebab dari suatu hal. Ya, baik. Istamir. Wa taratan ya'ti bi adati laula ad-dalati 'ala irtibati ma qablaha bima ba'daha ka qawlihi فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Surah As-Saffat al-ayah. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله
walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum. Surah An-Nisa al-ayah. Baik, itu tadi semua adalah penyebutan secara rinci beberapa siyagh dan uslub yang menunjukkan adanya jaza 'alal a'mal. Ya, sedikit kita kemudian 2 paragraf kita khatamkan ya sebagai pembacaan semata. Ya, insyaallah yang tadi contoh-contohnya itu pelengkap saja untuk rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih dalam tentang usul fiqih dan semisal itu. Ya, tapi ada dakwah pada hakikatnya bukan pelajaran detail tentang usul fiqih. Baik, istamir. وقال المصنف رحمه الله وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. Wait, sebentar. Bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah wa masalih. Coba sebentar ana baca lagi. Mungkin antum benar, coba kita baca lagi. Wabil jumlah fal Qur'anu min awwal ila akhirih. Al-Qur'an dari awalnya Fatihahnya sampai ke An-Nas sarih, sangat gamblang dalam tartib, menunjukkan tartibul jaza, dalam masalah tartibul jaza, yaitu pengurutan balasan bil khair wasyarr, baik balasan itu khair atau syarr, wal ahkam al kauniyati wal amriyati ala asbab. Jadi ada al jaza dan ada ahkam. Jaza, ganjaran, dan hukum-hukum kauniyah atau amriyah, ini semua diurutkan dengan adanya sebab. Ganjaran, tidak ada ganjaran tanpa sebab. Dan hukum kauniyah terjadi harus ada sebab. Gempa, bencana, dan seterusnya pasti ada sebab. Enggak ada begitu saja kebetulan terjadi. Bal tartibu ahkamid dunya wal akhirati wa masalihihima wa mafasidihima ala asbabi wal a'mal. Bahkan pengurutan hukum duniawi dan ukhrawi dan kemaslahatan dunia akhirat, kerusakan dunia atau akhirat, itu tartibnya alal asbabi wal a'mal. Juga pengurutannya dengan adanya sebab dan amalan. Enggak mungkin mendapatkan maslahat dunia akhirat tanpa ada sebab, tanpa ada amalan. Enggak mungkin seseorang bisa rusak dunia dan akhiratnya tanpa ada sebab, tanpa ada amalan. Pasti ada sebabnya, pasti ada amalan yang membuat dia seperti itu. Makanya kata sebagian ulama, idza ra'aita rajulan ya'sillah, kalau kamu melihat seorang pria bermaksiat kepada Allah, fa'lam anna laha akhwat, maka ketahuilah bahwasanya maksiat tersebut memiliki akhwat. Ngerti maksudnya akhwat? Maksiat tersebut memiliki akhwat. Maksiat yang lain. Memiliki saudari-saudari, maksiat-maksiat lain sebelumnya. Jadi kalau seseorang diperlihatkan oleh Allah terang-terangan dia bermaksiat, orang yang bermaksiat terang-terangan menunjukkan orang ini suka bermaksiat gitu. Mungkin berbeda dengan orang yang bermaksiat dengan adanya rasa takut pada Allah dan malu pada manusia dan dia maksiat diam-diam. Ya. Ini mungkin dia ibtidaiyah, yaitu baru memulai maksiat. Tapi orang kalau udah bermaksiat terang-terangan dan dia enggak peduli dengan itu menunjukkan maksiat tersebut sudah punya akhwat. Entah berapa akhwat, khalas. Begitu. Ibarat lainnya. Enggak, ini contoh aja. Seseorang ketika dia biasa bicara seperti anjrit dan semisalnya, itu menunjukkan dia juga punya kebiasaan bicara kotor lainnya. Yakin deh. Ya, paham nggak maksudnya?
Sekarang kan banyak orang ngomong kayak gitu. Anjrit, anjir dan semacamnya. Kaget, anjir gitu kan ya. Dan lainnya banyak lah pokoknya. Hatta sebagian dari rekan pengajian. Ya. Ngaji hijrah. Ya. Ketika di kajian yang hijrah itu harus kajian rame. Tapi pas keluar ngomongnya masih gua lolo, jerit dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau udah keceplosan versi kasar mungkin ngomong anjing mungkin dia. Kalau udah marahnya. Nah yang seperti ini nggak mungkin seseorang biasa berucap seperti nggak mungkin seseorang berucap keluar kalimat seperti itu kecuali dia biasa ngomong kayak gitu dan juga ada kalimat kotor lain yang dia pendam. Yang selama ini kadang-kadang keluar, kadang-kadang di konteks tertentu. Maka maksudnya itu kalau terang-terangan punya akhwat, ya, bukan punya akhwat perempuan, maksudnya di sini punya kembarannya di konteks lain. Dan sebaliknya juga kata salaf. Kalau kamu melihat seorang berbuat ihsan, terang-terangan maksudnya berbuat ihsan dan antum melihat itu baik, ya maksudnya orang itu bukan riya dan seterusnya. Maka menunjukkan kebaikan itu dia punya akhwat. Dia udah biasa buat kebaikan. Tapi orang yang memang benar-benar. Adapun kalau misalnya YouTuber dia menjadikan orang fakir sebagai konten dan bagi-bagi ini dan itu semua cari duit. Itu tidak kita katakan khairat. Itu khair bagi orang yang terperdaya. Tapi itu adalah talbisat dan juga gurur. Tahu nggak gurur? Ketertipuan. Ya. Baik, kemudian dilanjutkan waman faqiha wa qawluhu wa man faqiha hadhihi al-mas'alata wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa biha ghayatan naf'. Wa man ainnya diperbagus. Ya, dengar bacaan. وَمَنْ فَقِهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَتَأَمَّلَهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ انْتَفَعَ بِهَا غَايَةَ النَّفْعِ. وَمَنْ فَقِهَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَتَأَمَّلَهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ انْتَفَعَ بِهَا غَايَةَ النَّفْعِ. Ainnya kurang, nanti belajar lagi di rumah. وَمَنْ يَتَّكِلُ عَلَى الْقَدَرِ جَهْلًا مِنْهُ وَأَجْزًا وَتَفْرِيطًا وَإِضَاعَةً فَيَكُونُ تَوَكُّلُهُ عَجْزًا وَعَجْزُهُ تَوَكُّلًا. Baik, ahsan. Orang yang memahami masalah seperti ini, sabab musababnya, ya, dan ta'ammalaha, dia merenunginya baik-baik, haqqat ta'ammul, maka intafa'a biha ghayatan nafa', maka dia akan mengambil manfaat dengan setinggi-tinggi pengambilan manfaat. Dan orang yang berilmu itu orang yang bisa menggapai hikmah dari keterjadian apapun. Kita lihat sebagian dari orang ketika mereka tidak laris dagangannya, maka mereka kemudian mencari kambing hitam. Ada yang titik kambing hitamnya itu berupa apa? Dagangan saya nggak laris karena ada santet nih kayak ini, gitu. Hatta walaupun itu benar, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah pada takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhtiar. Atau mencari kambing hitam lainnya. Orang-orang udah mulai sombong sekarang sama saya. Apa urusan? Atau yang ketiga, lagi krisis moneter. Atau yang keempat, alasan apa lagi? Pasti orang-orang pada iri sama dengan saya karena enak. Makanya mereka nggak mau beli. Lalu justru kalau enak ya bakal dibeli sama orang. Atau alasan-alasan lainnya yang semua itu ada mungkin benar secara duniawi, tapi secara dini alasan itu tidak harus kita kemudian jadikan sebagai dasar kehidupan kita. Maka di sini orang yang berilmu dia akan mengambil hikmahnya. Yaitu dari apa? Dari pertama ini semua taqaddarullah ma syafa'ala. Dan ketika itu adalah keburukan, dia melihat ayat-ayat bahwasanya balasan keburukan adalah keburukan. Berarti dia sepertinya telah melakukan maksiat.
Maka dia introspeksi diri dengan tidak larisnya dagangan. Jangan-jangan ada maksiat pada diri saya sehingga Allah Ta'ala tidak melancarkan rezeki saya. Karena maksiat memang membuat rezeki itu mandek. Sebaliknya istighfar itu membuat rezeki itu lancar insya-Allah. Nah begitu. Jadi orang yang berta'ammul dan merenungi baik-baik, dia bakal mendapatkan faedah yang tidak didapat kebanyakan orang. Dan orang akan terheran-heran dan terdahsyatkan ketika dia bilang, qadarullah, saya dagangannya belum laris, mungkin karena Allah Ta'ala menguji saya dengan ini, dan mungkin karena sebelumnya saya telah bermaksiat kepada Allah, banyak salah saya sama Allah. Orang akan ini orang soleh nih baru nih, gitu. Kan rata-rata orang ketika dagangan gak laris kan, orang pada kemana sih nih, belagu amat, apalagi pada miskin kali ya, gitu. Begitu. Tapi coba kalau kita fikirkan bahwasanya larisnya dagangan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak larisnya dagangan itu juga Allah yang takdirkan. Dan yang menggerakkan hati orang-orang untuk memesan dagangan kita itu bukanlah kita wallahi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mungkin pengiklanan dan seterusnya. Tapi Allah lah yang menggerakkan. Jadi ada sebab dan musabab, dan semua itu adalah Allah yang menentukan sebab dan musababnya. Jadi ta'ammul dalam masalah ini adalah pendewasaan. Pendewasaan betul-betul. Wa man yattakil 'alal qadari jahlan minhu wa 'ajzan wa tafritan wa idha'atan fayakunu tawakkuluhu 'ajzan wa 'ajzuhu tawakkula. Maka siapa orang yang semata-mata menyandarkan perkara pada takdir karena jahil akan takdir itu sendiri. Jadi orang yang menyerah akan takdir begitu saja, dia berarti jahil akan takdir. Kok bisa? Kenapa begitu? Bukankah kita harus bertawakal pada Allah? Betul. Tetapi kalau menyerah pada keadaan dan tidak mau bangkit, itu seperti orang yang tidak percaya bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu untuk mentakdirkan yang lebih baik buat dia. Itu makanya disebut jahl, kebodohan akan takdir. Karena dia mengira takdir, ya udah gitu-gitu aja sampai saya mati juga kayak gini. Enggak. Dia bisa berubah dengan izin Allah Ta'ala. Dan itu juga ajzan, dia menyerah pada takdir karena jahilnya akan takdir dan karena tidak mampunya dia, dan juga karena tafrid, yaitu sikap dia meremehkan atau tidak mau beranjak, idha'ah, penyanyian, fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkula. Maka jadilah tawakalnya dia adalah ketidakmampuan dan ketidakmampuan adalah tawakalnya dia. Kalimat Masya Allah. Ada enggak orang yang tawakalnya dia enggak ngapa-ngapain, dan enggak ngapa-ngapainnya dia adalah bentuk tawakalnya dia? Itu seperti sebagian jemaah tabligh yang mereka bilang, istri kamu mau dikasih makan apa sama anak kamu nih? Kamu khuruj 40 hari. Udahlah, saya tawakal sama Allah. Sementara dia enggak pernah berusaha untuk mengubah takdir dengan cara ikhtiar, dan takdir ini diubah sudah fix dalam Lauh Mahfuz, Allah takdirkan. Tapi dia berupaya untuk memperbaiki nasibnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhtiar. Maksudnya mengubah takdir di sini bukan mengubah takdir yang ada di Lauh Mahfuz, tapi takdir hariannya sehingga dia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau kita kemudian berputus asa dan menyerah pada takdir, maka kita nggak perlu kerja. Antum bahkan nggak perlu belajar. Karena udahlah saya ditakdirkan bodoh, saya ditakdirkan manusia nggak tahu apa. Kenapa antum waktu masih balita belajar baca huruf? Bukankah ditakdirkan antum ketika itu nggak bisa baca huruf? Anak bayi saja ikhtiar untuk belajar. Maka kenapa orang dewasa udah kenal agama, kenal jamaah tabligh, kemudian malah justru tidak mau ikhtiar? Dan bahkan menyusahkan orang tuanya dan mertuanya, dan menyusahkan istri dan anak demi yang apa mereka sebut sebagai khuruj atau dakwah. Tapi kemudian ada pula yang apa? Tapi kita udah didanai oleh foundation tertentu atau donatur tertentu, karena sebagian dari mereka punya donatur memang. Dibekali dalam 40 harian itu banyak hal, uang dan seterusnya. Maka kita katakan, tetap hal seperti ini tidak ada mulianya. Seseorang kalau betul-betul dia seorang laki-laki yang memiliki anak istri, bekerjalah. Carilah uang, carilah nafkah.
jangan bergantung pada donatur dan pemberian, melainkan dia memiliki usaha atau jasa yang membuat dirinya terhormat dengan itu. Ya seperti itu. Jangan kemudian gampang nanti ada donatur. Akhirnya lama-lama tawakal sama donatur. Donatur mati, dia juga mati mungkin. Ya. Seperti itu ikhwan, ya. Jadi jangan sampai tawakulnya kita adalah ajaz dan ajaznya kita dianggap sebagai tawakul. Ini adalah kedustaan. Baik, kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.